Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bersama saya di acara podcast hari ini. Masih terkait tugas Latsar CPNS tahun 2022. Tema untuk hari ini berbicara tentang Smart ASN. Berbicara tentang Smart ASN tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, transformasi digital di Indonesia. Berbicara tentang Smart ASN, pasti akan muncul di benak kita. Mengapa sih ASN itu perlu smart? Jawabannya cukup kita melihat kondisi yang ada di lingkungan kita. Perubahan global, perubahan lingkungan yang ada di sekeliling kita memaksa kita harus smart dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Dengan Smart ASN, kita mampu beradaptasi menghadapi tantangan dan isu-isu global yang berkembang di sekeliling kita atau di lingkungan kita. Isu saat ini yang berkembang begitu cepat yaitu transformasi digital. Kalau di negara kita sendiri, transformasi digital mendapat perhatian yang sangat serius oleh pemerintahan kita saat ini, di mana Presiden Jokowi dalam visi misinya periode tahun 2019 dan 2024 berfokus pada pembangunan SDM sebagai salah satu visi utamanya. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur, yang kedua pembangunan SDM, yang ketiga keterbukaan investasi, yang keempat reformasi birokrasi, yang kelima penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Fokus di pembangunan SDM ini, tuntutan SDM adalah SDM yang talenta digital. Literasi digital sendiri berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan perangkat digital, tetapi lebih dari itu ASN diharapkan mampu dalam literasi digital. Kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari 4. Yang pertama, digital skill, yang kedua, digital culture, yang ketiga, digital ethics, yang keempat, digital safety. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, digital etik merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan berbicara digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana yang baru. Berbagai perbincangan, regulasi pendukung, dan upaya konkret menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi dan semua tingkat sekolah di Indonesia telah dilakukan. Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung serta sosialisasi tentang era industri 4.0 belum berhasil membuat industri pendidikan, misalnya universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademik, hingga sekolah dasar dan menengah mencapai progres yang signifikan pada transformasi digital pendidikan Indonesia. Terjadinya pandemi COVID-19 justru memberikan dampak luar biasa dalam aspek ini. Sejalan dengan perkembangan information communication and teknologi, muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Kondisi ini memaksa semua pihak yang terkait untuk beradaptasi untuk menghadapi isu dan tantangan global saat ini.
Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada smartphone kita sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara, tak terkecuali ASN. ASN wajib menjadi Smart ASN. Demikian podcast saya hari ini terkait Learning Journal Smart ASN. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.